Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Saya lupa pakai masker. Baik, di kuliah MIPANG ya. Oke, MIPANG sebentar. Hilang lagi. Ya. Sudah dibaca materinya?
Udah dibaca belum? Udah, Bu. Oke, sebentar. Minggu 6. Share screen-nya. Baik, apakah terlihat? Terlihat, Ibu. Udah, Bu. Terlihat, Ibu. Jadi materinya pada siang hari ini adalah tentang metabolisme mikroba. Minggu lalu sudah dijelaskan juga tentang pertumbuhan mikroba. Ya, pertumbuhan mikroba, faktor-faktornya apa saja masih ingat? Ada suhu, ada pH, ada nutrisi, ada RH atau AW ya. Nah, itu adanya inhibitor misalnya, zat-zat penghambat. Nah, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Nah, saat mikroba tumbuh ya, mulai dari fase log sampai stasioner sampai akhir ya. Nah, mikroba itu mengalami metabolisme sama seperti makhluk hidup lainnya. Ya, jadi selama makhluk hidup itu hidup ya, selama makhluk itu hidup ya, pasti akan mengalami metabolisme. Ya, metabolisme itu adalah proses biokimia di tubuh makhluk-makhluk yang hidup. Ya, metabolisme itu ada katabolisme dan anabolisme yang ada di dalamnya ya. Nah, nanti kenapa metabolisme itu penting untuk dipelajari? Ya, karena metabolisme itu mengatur pertumbuhan, kemudian perbanyakan diri ya. Nah, jadi kita juga harus tahu tuh mikroba itu ya tidak seperti manusia yang memiliki organ tubuh yang lengkap ya. Mikroba itu hanya bentuknya adalah sel. Ya, sangat sederhana sehingga bentuk metabolismenya pun berbeda dengan hewan-hewan atau manusia ya yang kelas selulernya tinggi. Kalau kita kan tidak hanya sel saja, tapi kita juga punya organ ya, berbeda dengan mikroba, mereka nggak punya. Ya, oke baik. Nah, metabolisme mikroorganisme kenapa penting ya? Karena untuk tetap hidup dan memperbanyak diri atau bereproduksi, sel harus mampu melakukan kegiatan seluler yang menyangkut reaksi kimia. Ya, di mana reaksi kimia tersebut fungsinya adalah menghasilkan ATP. Masih ingat ATP di SMA ada ya? ATP itu adalah adenosin tripolifosfat ya. Nah, itu adalah energi ya. Kenapa energi? Energi itu adalah kunci dari segala kegiatan apapun itu. Jadi bukan hanya manusia yang butuh energi melalui makanannya, tetapi mikroba juga harus punya ATP, harus punya energi untuk untuk mengendalikan hidupnya, baik dia bertahan hidup maupun memperbanyak diri. Ya, nah apa saja yang mempengaruhi produksi ATP? Yang jelas satu pasti ada nutrisi. Ya, nutrisi pasti akan mempengaruhi. Dari mana? Dari fermentasi glukosa misalnya. Ya, nah dari proses fermentasi di dalam sel mikroba akan dihasilkan ATP yang nantinya akan digunakan mereka untuk ya tetap bertahan hidup ya atau melanjutkan hidupnya. Nah, keseluruhan transformasi tersebut ya dikatakan sebagai metabolisme. Ada katabolisme, ada anabolisme. Ya, seperti itu. Katabolisme apa? Pembentukan ATP. Kalau anabolisme penggunaan ATP menghasilkan sesuatu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya sel harus dapat mengubah nutrien di dalam lingkungannya sebelum nutrien itu dapat diserap ya. Jadi kalau sama seperti kita, kalau kita butuh makan ya misalnya makan nasi,
pakai telur, pakai sayur, ya, pakai sambal. Nanti setelah makan kita akan terjadi metabolisme dalam tubuh kita, sehingga terjadi akan dihasilkan energi. Nah, energi itulah yang kita pakai untuk buka laptop, buka HP, untuk belajar, untuk bekerja, untuk berjalan, dan lain sebagainya. Ya, sel harus dapat mengadakan perubahan-perubahan tambahan terhadap nutrien ini segera setelah nutrien ada di dalam sel. Ya, jadi dalam proses-proses mikrobiologi, ya, nutrien atau zat gizi tertentu atau zat nutrisi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroba itu sangat berpengaruh terhadap proses metabolisme mikroba. Contoh, kalau kalian mau membuat yogurt, ya, membuat yogurt bakterinya adalah Lactobacillus bulgaricus dan Stearothermophilus, ya, Streptococcus stearothermophilus. Nah, kalau LB dan ST-nya ini tidak terdapat nutrisi di dalam substratnya atau di dalam bahan baku produk yogurt, ya, mereka nggak akan bisa menghasilkan asam laktat. Kalau tidak dihasilkan asam laktat, yogurt pun tidak akan berhasil dibuat. Ya, seperti itu. Sebentar ya, kakak-kakaknya berisik. Baik, kemudian kita masuk ke kelas-kelas enzim. Nah, karena tadi saya sebutkan mikroba itu adalah seluler. Dia hanya punya sel. Tidak seperti kita makhluk hidup yang lengkap. Punya sel sampai dengan organ untuk bertahan hidup. Nah, oleh karena itu mikroba itu sangat dipengaruhi oleh enzim-enzim untuk melakukan proses metabolisme. Ya, baik itu katabolisme maupun anabolisme. Jadi enzim itu adalah hal yang utama bagi mikroorganisme, ya, karena enzim itulah yang akan bekerja, ya, untuk bertahan hidup. Ya, contoh kelas enzim oksidoreduktase, ya, itu fungsinya adalah sebagai reaksi transfer elektron atau memindahkan elektron atau atom hidrogen. Nah, ini akan dipakai, ya, nanti saat mereka melakukan metabolisme seperti ini. Nah, dari proses-proses ini nih dibutuhkan enzim, ya. Dibutuhkan enzim masing-masing kegiatan atau masing-masing tahapan proses metabolisme membutuhkan enzim yang berbeda-beda. Ada enzim transferase untuk mentransfer gugus fungsional, ya, saat metabolisme. Ada hidrolase, dari katanya saja hidro itu air, ya, berarti fungsinya adalah sebagai reaksi hidrolisis, ya, menambahkan molekul air untuk memecah ikatan kimiawi. Ya, liase, kemudian menambahkan ikatan ganda pada molekul, kemudian isomerase ini untuk reaksi isomerisasi. Lalu ligase untuk pembentukan ikatan disertai pemecahan atau penambahan ATP. Nah, ase, ya, ase ini adalah ciri dari enzim. Jadi kalau ada yang namanya transferase, hidrolase, laktase, amilase, itu adalah bentuk-bentuk enzim. Ya, itu adalah enzim. Jadi enzim sendiri itu adalah suatu zat yang digunakan untuk melakukan suatu kerja tertentu, ya. Jadi seperti amilase berarti enzim yang dapat memecah komponen amilosa atau karbohidrat. Ya. Contoh lagi protease. Oh, berarti enzim yang dapat memecah protein. Ya, seperti itu. Jadi ase itu adalah enzim, ya, itu namanya. Nah, sekarang kondisi yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ya, enzim itu adalah sebenarnya bentuk protein. Ya, enzim itu adalah termasuk jenis
termasuk protein. Ya, jadi enzim itu adalah protein. Nah, karena enzim itu adalah protein, maka ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi aktivitas enzim agar enzim tersebut bisa bekerja secara maksimal di dalam sel mikroba. Dan bukan hanya mikroba yang butuh enzim, kita sebagai manusia yang tingkatannya paling tinggi saja, ya, dari ciptaan Allah yang lain, itu masih membutuhkan enzim. Contoh, kita makan nasi, ya, makan nasi nih, ambil, makan. Lalu kita kunyah, nasi ketemu air liur kita, lama-lama akan menjadi manis. Nah, itu berarti ada pemecahan komponen karbohidrat nasi menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Dengan kata lain, pati nasi dipecah oleh enzim amilase yang ada di dalam mulut kita, air liur kita, menjadi gula-gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah fungsi enzim. Contoh pada manusia. Nah, sekarang pada mikroba, enzim itu sangat diperlukan untuk melakukan proses metabolisme dalam tubuhnya. Nah, ada kondisi-kondisi seperti konsentrasi enzim itu akan berpengaruh, ya. Lalu konsentrasi substrat, ya, konsentrasi ini adalah menunjukkan jumlah, ya. Enzim harus ada konsentrasi minimalnya agar dia bisa bekerja. Begitu juga dengan substratnya. Substrat itu adalah indukan, ya. Jadi misalnya kalian mau memfermentasi yogurt, nah substratnya itu adalah susunya, gitu ya. Kemudian pH dan suhu. Nah, suhu ini sangat penting, ya. Suhu ini sangat penting bagi proses atau aktivitas enzimatis, ya. Karena apa? Karena enzim adalah zat yang sangat sensitif terhadap panas. Enzim adalah zat yang sangat sensitif terhadap panas. Sehingga kalau ada panas, enzim bisa rusak. Rusaknya apa? Contoh nih, contoh ya. Nah, kalian lihat di sini. Di sini enzim, ya. Nih, bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia kena panas, ini bisa jadi misalnya patah sebelah. Misalnya. Atau misalnya di sini terjadi perubahan bentuk yang tadinya seperti setengah lingkaran seperti ini menjadi separuh lingkaran misalnya, ya, terpotong misalnya karena adanya panas. Nah, perubahan bentuk enzim itu akan mempengaruhi kerja enzimnya. Oleh karena itu suhu sangat berpengaruh dan sangat penting untuk proses aktivitas enzim. Nah, kalau kalian lihat di gambaran ini, ya, ini menunjukkan bahwa enzim bersifat spesifik. Ya, enzim bersifat spesifik. Artinya apa? Kalian lihat gambar yang abu-abu, ada bentuk seperti ini, setengah lingkaran, ada bentuk segitiga. Ya, nah, ini adalah active site dari enzimnya. Enzim dalam sel metabolisme mikroba. Nah, ini adalah enzimnya. Enzim ini hanya bisa menerima substrat yang cocok dengan dirinya. Ya, jadi yang bisa nempel ke enzim adalah substrat dengan bentuk yang persis sama dengan cetakan enzim ini. Itu adalah cara kerja enzim. Salah satu ciri dari enzim adalah bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu. Yang hijau ini adalah substrat, yang abu-abu adalah enzimnya. Jadi kalau enzim kita bentuknya lingkaran dan segitiga seperti ini, maka substratnya harus juga sama bentuknya agar bisa klop dia seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini dia klop nih antara setengah lingkarannya dengan segitiganya. Ya, seperti itu. Nah, setelah mereka
berikatan, ini bisa dihasilkan produk lainnya. Ya, bisa menghasilkan produk lainnya. Nah, ini makanya warnanya biru dan kuning. Lalu biru dan kuning ini dilepas. Ini adalah proses pelepasan produk-produk hasil dari kerja enzim atau aktivitas enzim. Contoh tadi amilase pada apa? Pada mulut kita. Ini adalah enzim yang ada di dalam mulut kita. Lalu ini yang warna hijau, ini adalah karbohidrat yang masuk melalui nasi tadi. Nah, dia nempel, ya. Setelah nempel, sesuai dengan substratnya, sesuai dengan enzimnya, mereka cocok. Lalu mereka akan memproduksi produk lain, yaitu produk tadi apa saya katakan, dari karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, seperti glukosa, fruktosa, ya, atau gula-gula sederhana lainnya, ya, sehingga yang tadinya kompleks, ya, contohnya karbohidrat, lalu ketemu dengan enzim amilase, ya, mereka akan bersatu seperti ini dan menghasilkan produk yang baru lagi. Itu adalah hasil pemecahan karbohidrat. Jadi komponen karbohidrat yang dengan ukuran yang lebih kecil, seperti gula-gula sederhana. Nah, ini kalau sampai rusak, ya, misalnya enzimnya yang tadinya bentuknya seperti ini jadi menjadi bentuk segitiga misalnya, ya. Nah, karbohidrat yang tadi saya katakan itu mereka nggak bisa masuk lagi. Enzim nggak kenal dengan perubahan tadi. Ya, enzim nggak kenal dengan substrat yang masuk ke dalam tubuh, sehingga nggak bisa ditangkap oleh enzimnya. Begitu pula yang terjadi pada sel mikroba, ya, seperti itu. Karena kerja enzim mau di mikroba, mau di pohon, mau di hewani dan lain sebagainya, kerjanya sama, yaitu spesifik terhadap substrat tertentu. Dia hanya spesifik, dia hanya mau beraktivitas kalau pasangannya cocok, ya. Itu adalah ciri khas dari enzim, ya. Nah, umumnya terdapat hubungan optimum antara konsentrasi enzim-enzim substrat bagi aktivitas maksimum. Ya, jadi misalnya ada substrat tertentu, misalnya jumlahnya 100, ya, minimum harus ada 100 enzim juga. Karena apa? Ya, substrat tadi harus nempel ke enzim agar bisa dipecah kembali menjadi produk-produk lainnya. Lalu ada penyimpangan-penyimpangan dari keadaan optimum mengakibatkan berkurangnya aktivitas enzim dengan nyata. Contohnya misalnya suhu yang tidak terkontrol, ya, pH yang tidak terkontrol, itu bisa mempengaruhi atau menyebabkan kerusakan enzim, ya, seperti itu. Nah, enzim itu ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi substrat, efek pH, efek suhu, adanya bakteriosin, ya, atau bukan bakteriosin, adanya reaksi, ya, adanya reaksi, misalnya terjadi reaksi silang, gitu, ya, adanya penghambatan oleh inhibitor, misalnya, ya, ini dengan enzim inhibitor. Jadi contohnya ada antibiotik, gitu misalkan. Ya, atau ada zat lain yang bisa menghambat kerja enzim di dalam sel, ya, seperti itu. Penetapan aktivitas enzim, ya, yaitu ada sifat reaksi yang dikatalis, kofaktor dan koenzim yang dibutuhkan apa saja, ya. Lalu konsentrasi baik substrat maupun kofaktor atau koenzim. Nah, ini berapa banyak, berapa persen konsentrasi substrat yang digunakan, pH optimumnya berapa, suhunya berapa, lalu metode analitik sederhana untuk menentukan lenyapnya substrat atau muncul produk-produk reaksi. Ya, ini juga penting dilakukan. Nah, ini ada gambar di sini sama, ya. Di sini ada gambar apoenzim terdiri atas protein portion, ya, dan ini sifatnya inaktif. Nah, kemudian ada kofaktor, ya, non protein portion,
ya, atau koenzim yang masuk menyisip ke dalam produk apoenzim ini. Lalu ditempelkan dengan substrat, barulah dia menjadi komponen yang baru, ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam prakteknya untuk apa sih enzim ini? Ya, enzim ini banyak sekali digunakan untuk produk-produk fermentasi maupun untuk produk lainnya. Ya, oleh karena itu ada istilah namanya imobilisasi enzim. Imobilisasi enzim ini adalah suatu cara untuk mengikat enzim tertentu dengan bahan tertentu, ya, sehingga dapat apa namanya ya, dia dapat imobilisasi itu disimpan dalam kondisi tertentu, ya, dengan bahan-bahan tertentu, ya, sehingga dia bisa bertahan lebih lama, bisa dipakai nanti-nanti gitu, nggak harus fresh. Nah, imobilisasi enzim itu harus digunakan dengan cara-cara yang tepat. Tidak boleh menggunakan panas, ya, dan lain sebagainya. Contoh, ada enzim mobilization dalam bentuk absorption atau penyerapan. Ada juga covalent binding atau ikatan kovalen. Lalu ada matrix entrapment dan enkapsulasi. Ada juga cross-linking. Nah, ini adalah macam-macam enzim imobilisasi enzim. Banyak sekali dan kalian belum sempat dapat gitu ya. Mungkin nanti di minggu-minggu selanjutnya. Nah, ini sehingga harus tahu dulu imobilisasi itu adalah untuk memperpanjang, ya, agar enzimnya bisa digunakan dalam waktu yang lebih lama. Ya, oke. Kemudian nah, ini salah satu aplikasinya nih. Ini imobilisasi enzim. Jadi di sini ada bahan ya. Ada bahan enzim itu bisa diimobilisasi dengan berbagai cara ya. Salah satunya ada yang paling mudah dan paling sering digunakan adalah ini. Mikroenkapsulasi. Mikroenkapsulasi itu adalah sel mikroba atau enzim bisa juga ya, dilingkupi oleh membran semi permeabel dengan diameter 1 hingga 100. Ini bukan meter ya, tetapi milimeter. Ya, milimeter atau bahkan mikrometer. Kalau dia dalam satuan nanometer, maka namanya adalah nanoenkapsulasi. Kalau ini mikroenkapsulasi berarti diameternya 1 sampai 100 mm ya, bukan meter. Tuh salah sedikit ya. Kemudian bahan enkapsulasinya ini harus mampu melindungi enzim yang diselimuti di dalamnya. Jadi ini ada enzim, kemudian di mikroenkapsulasi itu adalah diselimuti seperti ini dengan bahan-bahan tertentu yang dapat melindungi enzim yang ada di dalam ini supaya dia tidak rusak. Itu namanya mikroenkapsulasi dan itu yang paling sering digunakan dan bukan hanya untuk enzim saja atau untuk mikroba saja, mikroenkapsulasi juga digunakan untuk flavor. Flavor pewarna perasa makanan misalnya ya. Misalkan jeruk atau apa gitu. Ada kan minuman sekarang ya, itu pakai teknik mikroenkapsulasi. Agar apa? Agar terlindung dari panas ya, agar terlindung dari lingkungan. Itu paling banyak digunakan. Ada juga teknik entrapment, inklusi sel atau enzim di dalam jaringan yang rigid ya, misalnya menggunakan beads. Beads itu apa ya namanya ya? Beads itu semacam mute-mute. Kalau kita punya gelang mute-mute, nah itu bisa, itu namanya beads. Itu dimasukkan ke situ enzimnya atau sel mikrobanya. Lalu ada absorption, ada cross-linking ya, menggunakan polyethylene glycol sebagai agen presipitasinya. Lalu ada covalent binding atau dengan
menambahkan gugus-gugus tertentu, gugus-gugus kovalen, ya, untuk menjadi pengikat, ya, seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi imobilisasi enzim. Jadi enzimnya ya bisa dimasukkan ke dalam ini bahan. Kalau ini namanya CaCl2 ya. Jadi enzimnya dicampurkan ke CaCl2 lalu dibulet-buletkan seperti ini dengan spuit atau injeksi suntikan. Ya, nanti diteteskan dia akan membentuk bulat-bulat dan di bawahnya ini adalah CaCl2. Kemudian dia akan membentuk bola-bola seperti mutiara begini. Nah, mutiara-mutiara ini mengandung enzim. Ya, mengandung enzim yang tadi diperangkapkan ke dalam sini. Lalu, nah yang sebelah kanan ini adalah aplikasinya. Jadi ada susu yang dituangkan secara modelnya adalah semacam saringan begitu, yang diisi oleh alginat. Ya, alginat yang sudah diisikan enzim di dalamnya, diimobilisasi enzim menggunakan alginat. Nah, susunya setelah melewati alginat ini, dia akan keluar sebagai susu yang lactose milk. Kenapa yang bebas laktosa? Kenapa? Karena enzim-enzim yang terkurung di lingkaran-lingkaran atau di bulet-bulet ini adalah enzim laktase, sehingga laktosa dari susu itu akan dipecah, ya, akan dipecah oleh enzim di sini, ya, sehingga dia akan keluar sebagai susu tanpa laktosa, ya, seperti itu. Di sini adalah alginat beads dengan immobilized laktase. Jadi laktasenya dicampurkan ke dalam alginat, lalu dibuat bulat-bulat seperti ini, yang dicontoh sebelah kiri, baru kemudian diaplikasikan untuk menyaring susu, agar susu yang dihasilkan itu bebas dari laktosa. Karena laktosanya sudah di-convert ya, dari laktosa menjadi glukosa dan galaktosa saat proses penyaringan. Ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Ada pertanyaan? Tidak adakah? Tentang metabolisme mikroba? Ya, ada? Cukup Ibu dari saya. Cukup ya, oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Anda bisa paham. Ya, kadang-kadang saya analogikan dengan manusia karena itulah yang terus kita lakukan sebagai manusia. Gitu ya. Makan, mengalami metabolisme, dihasilkan energi, energinya nanti dipakai lagi untuk bekerja, keluar lagi misalnya dalam bentuk produk lain seperti keringat, air seni, dan lain sebagainya. Nah, itu juga sama. Untuk mikroba, hanya bedanya sel mikroba itu mengalami proses metabolisme lebih sederhana karena organ-organnya pun lebih sederhana mikroorganisme dibandingkan organ manusia. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka saya akhiri kuliah dari mikrobiologi pangan yang judulnya adalah metabolisme mikroba. Semoga apa yang saya sampaikan masuk ke Anda, menjadi pengetahuan dan bisa diaplikasikan ya suatu saat, dan kita harus tetap semangat dan sehat ya. Saya akhiri kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Beristirahat siang.